Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Evil Guard-nya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan mampir juga tolong ke tab komunitas. Di situ ada sebuah vote untuk menentukan judul baru apa yang akan kita bahas. Karena udah banyak yang mentok ya coy ya. Jadi kita butuh judul baru. Tulis aja di kolom komentar judul apa, ataupun ke tab komunitas bisa dipilih mau yang mana. Ada dua pilihan, satu atau dua, Valiant of Dynasty atau apa tuh, Decibel villain apa sih namanya ya gitulah. Cek aja di kolom deskripsi di situ, deskripsi lagi komunitas di situ ada. Oke, yuk langsung kita gaskan dulu dah Evil Guard-nya. Langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Xian dia berhasil mengalahkan murid dari tetua Wu, dan dengan cukup mudah Xian dia mengalahkannya walaupun Xian tidak menyentuhnya. Wah tuh. Dan di sini karena Xian dia telah berhasil mengalahkan muridnya, di sini Pak Tua itu ataupun tetua itu dia tidak terima ketika muridnya telah dikalahkan, dan dia pun melepaskan sebuah serangan yang dipatahkan langsung juga oleh Master Sekte yang kiri pasang badan untuk dapat melindungi Xian. Namun melihat Master Sekte yang ternyata telah pulih, tentunya membuat tetua Wu dia benar-benar tidak terima, dan dia menganggap kalau seperti Master Sekte benar-benar mencari masalah dengan dirinya. Tapi di sini karena memang bukanlah waktunya untuk dapat melawan, di sini tetua Wu dia pun memutuskan untuk pergi dulu meninggalkan Master Sekte. Sedangkan untuk mereka yaitu Shinji, ketika dia melihat kemampuan yang dimiliki oleh Xian, tentunya dirinya sungguh sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau ternyata Xian sungguh sangat kuat. Aduh, ada pesan WA. Oke, lanjut. Dan untuk mereka semua yang ada di tempat ini, mereka juga tidak menyangka kalau ternyata Xian, si pria yang gak punya biji, ternyata jago juga. Dan mereka pun benar-benar tidak menyangka kalau ternyata Xian adalah orang yang cukup kuat. Bahkan orang juga berpikir kalau sepertinya Xian adalah kartu traf yang disiapkan oleh Master Sekte. Dan untuk Xian, setelah dia menunjukkan aksi yang luar biasa, dia juga mendapatkan poin origin point yang cukup banyak dari orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini yang menyaksikan aksi yang telah dia tunjukkan. Dan mereka semua kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xian, hingga membuat Xian mendapatkan origin point yang cukup banyak yang membuat Xian pun sungguh sangat senang. Namun untuk Master Sekte, setelah dia menahan serangan yang dilepaskan oleh tetua Wu, di sini dia pun kelam, merasakan kalau auranya sedikit kelam, dan itu membuat Xian pun merasakan aneh-aneh dengan Master Sekte. Tapi ketika Xian ingin bertanya, di sini Master Sekte dia buru-buru membubarkan acara tempat ini, dan dia meminta kepada seluruh murid yang ada di tempat ini untuk bubar, kembalilah berlatih, dan mulai hari ini tidak ada boleh yang mengganggu Xian lagi, ucap dari Master Sekte. Dan setelahnya kini Xian dan juga Master Sekte mereka pun kembali ke kediamannya, dan di tempat inilah Xian pun dia terlihat cukup senang, dan dia pun ingin membanggakan hasil yang telah dia tunjukkan. Tapi di sini ketika Xian ingin menyapa Master Sekte, tiba-tiba aja Master Sekte dia pun memuntahkan seteguk esensi yang membuat Xian dia pun bingung dong dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi untuk Master Sekte dia pun mengatakan kalau dia awalnya lukanya udah sedikit sembuh, tapi saat ini terluka ataupun terbuka kembali setelah dia melawan tetua Wu sebelumnya, hingga membuatnya gini. Jadi ya gini lagi yang membuat Xian tanpa pikir panjang dia pun langsung menyiapkan Finger of Nirvana miliknya, dan dalam satu gerakan Xian pun langsung melakukannya terapi kepada Master Sekte yang membuat gini sudah selesai. Dalam waktu singkat Xian dia menyelesaikan tugasnya membantu memulihkan Master Sekte. Dan untuk Master Sekte dia pun merasa kalau teknik Finger of Nirvana kali ini terasa lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan lukaku jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya, ucap dari Master Sekte yang membuat Xian dia baru inget cuy kalau dia baru menggunakan kekuatan Finger of Nirvana 100%. Padahal biasanya dia menggunakan cuma 30% doang. Aduh, gawat nih, pikir dari Xian di dalam hati. Dan untuk Master Sekte dia pun bangga dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xian. Dengan waktu singkat Xian dapat mempelajari teknik Heavenly Guard yang telah dia ajarkan, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang diucapkan oleh Master Sekte, karena mustahil bagi orang biasa untuk dapat menguasai teknik itu sampai ke tingkatan puncak dalam waktu singkat. Dan untuk Xian ini semua terjadi karena berkah yang engkau berikan, ucap dari Xian yang mencoba untuk dapat ngeles. Dan untuk Master Sekte, benarkah? Benarkah? Namun untuk Xian, dia pun berharap agar Master Sekte mempercayai kibulannya. Dan untuk Master Sekte dia pun juga terlihat agak sedikit muram, yang membuat Xian dia pun bertanya kenapa Master Sekte kok muram aja. Dan untuk Master Sekte dia pun mengatakan ini sedikit ribet, urusan yang ada di dalam sekte akan semakin ribet dan juga runyam, ucap dari Master Sekte yang membuat Xian jangan khawatir Nona,
tenang, aku ada bersama dengan dirimu dan jika kau luka, aku akan menyembuhkan dirimu. Ucap dari Xian dan dalam sekejap, piu piu piu, aku dapat melakukannya. Tapi di sini untuk Master Sekte, kau mengatakan sepertinya itu cukup mudah, tapi nyatanya tidaklah semudah itu. Ucap dari Master Sekte, di mana Master Sekte dia pun mengatakan kalau saat ini Tetua Wu dia telah melihat kalau aku telah pulih. Yang artinya dia mungkin saja bisa berkompromi dengan 3 tetua lainnya untuk dapat menyerang diriku. Ucap dari Master Sekte, karena sejatinya mereka bertiga ditambah 1 Tetua Wu, mereka benar-benar adalah orang yang ingin menjatuhkan diriku. Dan jika mereka bersatu, tentunya itu agak sedikit menyulitkan. Walaupun aku tahu kekuatan aku jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka, tapi jika mereka berempat bersatu, tentunya ini agak sedikit berbeda. Ucap dari Master Sekte. Dan di sini Master Sekte dia juga mengatakan kalau luka yang dia derita ini cukup parah dan teknik yang digunakan oleh Xian hanya dapat menyembuhkan sedikit demi sedikit saja, dan aku juga tidak yakin kalau teknik itu dapat menyembuhkan lukaku sampai ke akar-akarnya. Ucap dari Master Sekte. Walaupun teknik yang digunakan oleh Xian dapat membantu dirinya mengecilkan luka yang ada bersama dengan dirinya, tapi di sini dia pun merasa kalau dia tidak cukup kuat, dan ya luka inilah yang membuat dirinya jadi menjauh daripada murid-murid yang ada di tempat ini, menjauh dari orang-orang yang ada di sekte, hingga membuat dirinya kurang mendapatkan sebuah dukungan. Tapi untuk Xian gak peduli dengan itu semua, dan dia pun siap untuk pasang badan melindungi Master Sekte. Nona, jangan khawatir, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk dapat menyembuhkanmu. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh wanita tua itu, kita menghadapinya bersama-sama. Ucap dari Xian yang akan menggunakan semua kemampuan miliknya untuk dapat mendukung Master Sekte. Dan untuk Master Sekte tentunya dia pun sungguh sangat senang mendapatkan dukungan dari Xian yang luar biasa. Dan di sini Master Sekte dia juga mengatakan kalau dia memiliki marga Yu, dan di sini dia juga mengizinkan Xian untuk memanggilnya dengan sebutan Yu ataupun Sis Yu. Ya, di sini Master Sekte mengizinkan Xian menyebutkan namanya dengan nama akrab, yaitu Sis Yu aja. Jika mereka sedang berdua, Xian boleh memanggilnya dengan sebutan Sis Yu. Waduh. Dan untuk Xian, dia pun sungguh sangat senang, dan dia juga mengkonfirmasi kalau ternyata penggemar fans berat dia yang sebelumnya di dalam novel yang sebelumnya telah dia tulis ternyata memang adalah Master Sekte. Ternyata itu beneran Master Sekte. Ucap dari Xian. Dan untuk Master Sekte, karena memang aksi yang ditunjukkan oleh Xian sungguh luar biasa di dalam pertandingan yang sebelumnya, di sini Master Sekte dia pun mengizinkan kepada Xian ingin dapat hadiah apa dari dirinya. Dan untuk Xian, dia pun menginginkan sebuah skill seni bela diri. Jadi jika para orang-orang tua itu membuat masalah dengan dirimu, aku bisa melawannya. Ucap dari Xian. Tapi sayangnya Master Sekte dia pun mengatakan kalau seni bela diri yang dia kuasai itu semua adalah seni bela diri untuk wanita doang. Dan untuk Xian laki-laki nggak ada. Ucap dari Master Sekte yang membuat Xian frustasi dong. Nggak ada gunanya juga. Waduh. Teknik perempuan nggak mungkin dipakai oleh Xian yang membuat dirinya jadi frustasi lah. Tapi di sini Master Sekte dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena aku memiliki sebuah token ini dan kau bisa menukarnya pergi ke tempat aula seni bela diri yang membuat Xian dia pun tentunya sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan sebuah izin untuk dapat pergi ke aula tempat di mana skill seni bela diri disimpan, yang membuat Xian tentunya sungguh sangat senang. Tapi di sini Master Sekte dia memberikan kepada Xian semakin tinggi jabatan mereka maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Jadi Xian, apakah kau mengerti? Ucap dari Master Sekte. Dan untuk Xian, yop, aku mengerti. Sis Yu, sambut dari Xian. Namun di sini Master Sekte dia pun meminta kepada Xian untuk jangan bersikap sombong dan jangan tinggi, harus rendah hati. Dan jika saja Xian dia membuat sebuah masalah, tentunya Xian akan menjadi sebuah target bagi para tetua Wu karena Xian sudah menjadi bagian dari Master Sekte. Ya, Xian adalah orang Master Sekte dan tentunya perselisihan Master Sekte dan juga para tetua yang lainnya juga akan menyeret Xian. Dan meskipun aku bisa membalaskan dendam nantinya, tapi tetap saja pada akhirnya kau juga bakal kek. Walaupun kau udah kek dan aku balas dendam, nggak ada gunanya juga. Ucap dari Master Sekte yang membuat Xian aku mengerti, sambut dari Xian. Dan setelahnya Master Sekte dia pun mengizinkan Xian untuk pergi jika dia ingin pergi. Baik, aku mengerti, sambut dari Xian. Sedangkan di sisi lainnya di sini, Tetua Wu dia pun tidak menyangka kalau ternyata cedera yang dimiliki oleh Master Sekte telah sembuh sempurna, dan itu membuatnya benar-benar murka, dan dia pun berpikir bagaimana bisa Master Sekte dia kembali pulih. Namun di sini muridnya pun mengatakan kalau Xian menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai Finger of Nirvana, sebuah teknik yang dapat menyembuhkan dan juga mengembalikan energi spiritual yang dimiliki oleh mereka, termasuk dirinya yang telah mendapatkan testimoni dari Xian. Dan itu membuatnya bertanya apakah jangan-jangan itu semua akibat dari Xian
Ucap dari gadis ini yang membuat tetua Xian jadi dia. Dia adalah dalang di balik ini semua. Nampaknya aku tidak boleh membiarkannya dia berkeliaran. Ucap dari tetua yang berniat untuk dapat menyingkirkan Xian. Sedangkan untuk Xian sendiri saat ini, dia pun tahu kalau saat ini dia sedang berurusan juga dengan para tetua. Dan itu jelas membuatnya jadi semakin ribet. Apalagi tetua itu, ya tentunya lebih kuat daripada Shinji. Lawan Shinji aja repot, apalagi melawan seorang tetua. Dan di sini Xian dia juga tahu kalau dia nggak bisa lagi buat masalah, dia nggak bisa lagi merusuh ke murid-murid sekte, karena memang jika dia merusuh itu akan menjadi sebuah alasan bagi para tetua lainnya untuk dapat menyingkirkan dirinya. Aduh, sekarang nggak tahu mau ngapain lagi dong, hingga membuat Xian dia pun membuka panel sistem. Karena saat ini origin pointnya juga stagnan yang membuatnya nggak tahu mau ngapain. Tapi ketika dia membuka panel sistem dan melihat lebih detail, ternyata masa cooldown untuk dapat berpindah dunia udah hilang, yang membuat Xian dapat berpindah tempat. Yes, berpindah waktunya, ya waktu cooldown udah hilang. Jam dari Xian yang itu membuat Xian ingin segera pergi ke dunia lain untuk segera memanen origin point lagi. Dan ternyata untuk dapat pergi membutuhkan poin sebanyak 18 poin origin, yang membuat Xian mahal banget bah. Sebelumnya cuma 8 poin dan sekarang kenapa 18 poin, banyak banget dah. Jam dari Xian, padahal ini baru pergi kedua nih, tapi ya sudahlah, karena memang nggak punya pilihan lain. Di sini Xian memutuskan untuk segera pergi aja, memakan 18 poinnya untuk dapat pergi ke dunia lain. Dan ternyata dunia kali ini yang dipilih oleh sistem adalah sebuah dunia yang cukup luas, di mana dunia itu disebut sebagai bukan dunianya sih, tapi wilayahnya. Wilayah tempat di mana Xian disummon adalah wilayah yang disebut sebagai Kaisar Ming, Empire Qian Ming. Dan di tempat inilah Xian dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata dunia itu adalah dunia yang tingkat kultivasinya memang cukup rendah. Tapi ternyata di tempat itu sedang terjadi sebuah konflik, di mana konflik itu terjadi akibat Kekaisaran Qing Ming sedang diserang oleh angkatan bersenjata yang berasal dari wilayah lain yang disebut sebagai Union. Namun karena memang Kekaisaran dari Qing Ming juga memang jadul dan seni bela diri, cuman belajar seni bela diri, sedangkan Union lebih mengandalkan sains. Tentunya itu membuat Kekaisaran Qing Ming dapat ditekan oleh pihak lawannya dari kerajaan Union, dan jelas hal itu membuat Kekaisaran Qing Ming bakal tunduk hingga satu persatu wilayahnya dikuasai oleh Kekaisaran Union. Hingga saat ini ada sebuah kota satu yang belum tunduk, yaitu kota Haijiyou yang dipimpin oleh seorang master seni bela diri yang disebut sebagai Xian. Ya, namanya sama, Xian juga. Dan di sini dia adalah seorang master yang sangat-sangat kuat, bahkan dia sangat terkenal. Ya, seluruh kota ataupun wilayah kenal dengan Master Xian ini. Dan menurut sebuah rumor yang beredar, Master Xian dia sungguh sangat kuat. Dia dapat menghancurkan Union dengan cukup mudah. Dengan kemampuannya, dia dapat menjatuhkan seluruh pasukan Union yang mencoba untuk dapat menaklukkannya. Tapi sayangnya, kekuatan satu orang tentunya tidak akan mungkin dapat mengalahkan satu negara. Mana mungkin dapat mengalahkannya hingga membuat negeri itu tetap masih saja dijajah. Karena memang perbedaan dan juga kemampuan dari hal sains memang sungguh luar biasa mengerikan. Dan karena Xian adalah sosok simbol yang berasal dari kota ini, dan jika dapat mengalahkan Xian artinya dapat mengalahkan seluruh warga kota juga, membuat mereka Union mulai menargetkan Xian untuk dapat ditaklukkan. Karena jika Xian takluk, maka seluruh warga kota juga akan takluk. Maka dari itulah mereka mulai menargetkan Xian. Tapi Xian dengan kemampuan yang dia miliki, dia cukup kuat dan cukup tangguh untuk dapat ditaklukkan. Dia sungguh sangat kuat, hingga membuat Union mengatur sebuah rencana untuk dapat mengundang Xian di dalam sebuah pertandingan, di dalam sebuah kompetisi. Dan jika Xian kalah, maka semua akan berakhir dan kompetisi itu akan diadakan setengah bulan lagi. Dan untuk Xian, dia pun menerima tantangan itu dan dia pergi menuju pertandingan itu setengah bulan lagi untuk mengusir Kekaisaran Union dari wilayahnya. Dan untuk Kekaisaran Union, mereka akan menunggu kedatangan dari Xian setengah bulan lagi. Dan setelah mengusir perwakilan dari Union yang datang ke rumahnya, di sini para murid-murid yang dimiliki oleh Xian, mereka pun sungguh sangat yakin dan juga senang ketika masternya sungguh sangat luar biasa berhasil mengusir orang-orang kuat itu. Apalagi Cyborg yang bersama dengan orang itu sungguh sangat kuat gila. Tapi di sini untuk Xian tiba-tiba aja dia pun muntah seteguk esensi yang membuat para murid-muridnya jadi panik. Dan di sini Xian dia pun mengatakan kalau Cyborg yang dimiliki oleh Union sungguh sangat kuat. Sungguh mengerikan. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, akan selalu aja ada orang yang lebih kuat daripada dirimu. Ucap dari Xian di kala itu. Dan untuk Xian saat ini, dia pun setelah berhasil mengalahkan perwakilan dari Union yang datang ke rumahnya, dia pun tentunya harus beristirahat. Dan dia juga merasakan kalau kekuatan yang dimiliki oleh lawannya sungguh sangat kuat. Hingga kini dia pun mendapatkan sebuah perawatan
perawatan dari muridnya yang datang membawakan sebuah obat untuk dapat menyembuhkan Xian. Dan muridnya yang datang adalah Lin Yuan Tao yang datang untuk memberikan sebuah obat kepada Xian. Dan untuk Xian tentunya dia senang ketika mendapatkan perawatan dari muridnya. Tapi ketika Xian dia meminum obat itu, ternyata obat itu bukanlah sebuah obat tapi racun yang disiapkan oleh muridnya. Muridnya sengaja meracuni Xian untuk dapat membuat Xian tunduk, dan itu jelas membuat Xian dia benar-benar murka. Bagaimana mungkin muridnya ternyata telah berkhianat kepada dirinya dan juga tentunya berkhianat kepada seluruh kota ini. Tapi di sini muridnya pun mengatakan kalau Empire saat ini telah ditaklukkan dan Union sungguh sangat kuat, dan dengan kemampuan yang mereka miliki tidak mungkin mereka dapat mengalahkan pesawat terbang dan juga benda-benda besi lainnya juga, yang membuat di sini muridnya ini dia pun berpikir kalau sepertinya lebih baik menyerah dan fokus pada kehidupan baru daripada harus melakukan aksi yang tidak berguna, ucap dari muridnya. Dan hal itu pun ya dibenarkan oleh seseorang yang baru saja datang, dan yang datang itu adalah salah satu petinggi Union. Dia pun datang. Benar, tidak buruk sama sekali Tuan Liu. Kau masih muda tapi kau telah berpikir luar biasa. Kau berpikir logis dan kau berpikir sadar akan sebuah ideologi, tapi tidak dengan orang tua yang tidak mau menerima perkembangan zaman ini, ucap dari si botak. Dan di sini si botak langsung mengacungkan dor-dor ajaibnya kepada Xian. Tapi di Xian alih-alih dia takut, dia justru malah malah dia melawan, yang membuat pria botak itu dia pun kesal dan ingin mender aja. Tapi sayangnya di sini dari Xian dia pun mencoba untuk meyakinkan si pria, tapi nggak botak sih, pria ini untuk menghentikan aksinya, dan dia ingin membujuk masternya dulu, jangan sampai didor langsung lah. Dan di sini pun pria itu akhirnya pun mengizinkan bocah ini, muridnya dari Xian, untuk membujuk masternya dulu, dan sekarang bawa dia ke pelabuhan, ucap dari si pria ini. Dan setelahnya kini Xian pun ternyata dia dikurung di dalam sebuah sel yang ada di pelabuhan. Dan disinilah muridnya pun dia pun mencoba untuk dapat membujuk Xian untuk tidak keras kepala, karena lawannya sungguh sangat keras dan juga berbahaya. Apalagi mereka juga punya kapal tempur, artileri, pesawat dan juga tank yang tentunya nggak mungkin dapat dikalahkan oleh mereka dengan seni bela diri, ucap dari muridnya. Tapi untuk Xian nggak peduli dengan itu semua, dia tetap akan melawan apapun yang terjadi, dia tetap akan melawan. Tapi di sini muridnya dia pun mengatakan tidak perlu melawan, menyerah itu lebih baik, karena jika tidak maka seluruh warga benar-benar akan dikalahkan dan dihancurkan. Dan itu jelas membuat muridnya pun memohon kepada Xian untuk tunduk aja daripada harus melawan, dan korban akan jadi semakin banyak. Tapi untuk Xian nggak peduli, dia tetap akan melawan. Daripada menyerah, dia lebih memilih hancur daripada harus menyerah daripada seorang penjajah, yang membuat Xian dia nggak peduli dengan omongan yang diucapkan oleh muridnya. Dan itu membuat muridnya pun nggak punya pilihan lain selain, baiklah, aku akan datang kembali untuk meyakinkanmu lagi, Master, ucap dari muridnya ini. Dan untuk Xian, alih-alih dia menyerah, tentunya dia enggak terima, dan dia mengambil sebuah kunci dari balik bajunya, dan daripada harus menyerah, dia melakukan sebuah aksi yang nggak benar ini. Nggak boleh, tapi demi harga diri, daripada dia harus tunduk, dia pun memutuskan untuk begini aja lah. Dan itu membuat Xian pun akhirnya kuek. Sebelum pada akhirnya Xian yang asli MC-nya datang dan masuk ke dalam tubuh dari pria ini. Kita lebih baik berjuang secara terhormat daripada harus berjalan di jalan yang bengkok. Begitu kan maksudmu? Baiklah, kalau begitu lebih baik kau berakhir dan menyerah. Akan aku kabulkan keinginanmu, ucap dari Xian yang asli. Setelah dia memasuki tubuh ini dan mendapatkan transfer ingatan dari si pemilik tubuh. Dan bagaimana aksi Xian dengan menggunakan tubuh pria yang baru saja dia dapatkan ini akan kita bahas di part lanjutannya. Bagaimana aksi dari Xian mengalahkan pesawat tempur dan juga tank serta artileri dengan tangan kosong akan kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.